Bu Hilde. Sore Jadi pada juga. kesempatan ini kita mulai melakukan praktik percakapan kucing dengan alur Tirta. Kasusnya, jadi saya sebagai guru kelas tinggi di SD, saya merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas, sehingga murid menjadi lemah dan dalam menerima pembelajaran yang disampaikan. Ibu Hilde mulai. Kita langsung mulai ya. Ya, Selamat sore, Mas. selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya agak sedikit ada masalah Bu. Oh ya, boleh kita mengobrol sebentar? Boleh Bu. Ibu apa Kelihatannya kabar dari hari ini? baik juga Ibu Anas. Ya, Ngomong-ngomong, terlihat dari raut wajah sepertinya Ibu Anas kurang bersemangat ya. ya Bu. Saya lagi ada sedikit masalah dengan siswa saya Bu. Mungkin nanti kalau sering dengan sharing dengan Ibu, saya bisa sedikit lega Bu. Baiklah Ibu, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Ya Bu. Sebenarnya yang menjadi masalah Ibu itu apa ya? Yang menjadi masalahnya begini Bu. Pada saat saya saat pelajaran di kelas, ada siswa saya yang kurang fokus dalam menerima pelajaran. Jadi pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran itu, ada sebagian siswa lebih terlihat seperti mengelamun dan tidak memperhatikan saya pada saat pelajaran. Itu Bu. Oh, begitu ya. Maksud Ibu Anas, murid-muridnya tidak semangat dalam belajar atau bagaimana Ibu? Iya Bu, murid saya itu kurang semangat untuk belajar. Oh, saya mengerti maksud Ibu Anas. Nah, Ya. sekarang Ibu Anas bagaimana proses yang Ibu jalankan dalam pembelajaran di kelas dan anak-anak kurang semangat atau kurang fokus begitu, Ibu? Ternyata setelah saya tanyakan pada anak-anak itu, kata mereka, mereka kurang bersemangat karena mereka merasa jenuh dan ngantuk, Bu. Sehingga konsentrasi mereka menurun dan kurang fokus lagi dalam menerima pembelajaran. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Itu terjadinya setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja, Bu? Ya, Bu, terjadinya hampir setiap hari saat jam-jam siang. Siang hari begitu, Bu. Ketika dijelaskan materinya, ada yang mengobrol sama temannya, ada juga yang mengetuk-ngetuk meja dan kelihatan mau cepat-cepat atau terburu-buru mau istirahat, Bu. Begitu ya, Bu. Anak-anak maunya cepat-cepat istirahat ya, Bu? Iya, Bu, supaya bisa bermain dengan teman-teman mereka. Baiklah Ibu Anas, di sini Ibu Anas sudah tahu ya penyebab sampai anak-anak tidak fokus di dalam kelas. Ya, Bu, penyebabnya karena mereka merasa ngantuk sehingga mereka kurang fokus dalam pembelajaran, Bu. Selain yang itu mungkin masih ada penyebab yang lain yang menyebabkan anak-anak tidak fokus dalam kelas? Ya, Bu, setelah saya mencari tahu penyebab kurang fokusnya itu karena mereka sudah jenuh untuk mendengarkan pelajaran dan karena tidak adanya ice breaking dan tidak menerapkan dengan teknik stop yang saya gunakan sehingga anak-anak itu merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Hmm, apa rencana Ibu Anas ke depan supaya anak-anak itu bisa kembali fokus dan bersemangat ketika mengikuti pelajaran bersama Ibu Anas? Rencana ke depannya yaitu ketika melihat tingkat konsentrasi atau fokus mereka anak-anak itu berkurang, saya mungkin segera melakukan ice breaking dengan menerapkan teknik stop sehingga
dapat mengembalikan fokus dan semangat mereka dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Bagus ya Bu Anas rencananya. Namun kira-kira yang menjadi prioritasnya Ibu itu apa, Bu? Ya, yang menjadi prioritasnya saya itu adalah saya harus melakukan ice breaking dengan teknik stop secara terus-menerus supaya dapat mengembalikan fokus mereka dalam pembelajaran. Iya, benar sekali Ibu Anas. Nah, setelah kita berdiskusi di sini, langkah apa yang akan Ibu Anas lakukan ke depannya nanti? Langkah yang saya lakukan ke depannya adalah saya akan berusaha merancang pembelajaran di kelas semaksimal mungkin sehingga dengan melakukan ice breaking dan menerapkan teknik stop dapat dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat menarik semangat belajar murid saya, Bu. Bagus Bu Anas, langkah yang diambil itu sudah tepat sekali. Mudah-mudahan langkah yang diambil itu dapat berjalan dengan baik ya. Terima Ya, kasih Bu. Bu Anas. Terima kasih juga, Bu. Selamat Sama-sama. sore Bu Anas. Sore. Oke. Untuk skenario kasus yang kedua, untuk praktik coaching yang kedua, skenarionya adalah kegelisahan yang terlihat dari wajah Ibu Hilde karena mendapat teguran dari kepala sekolah dikarenakan belum mengumpulkan soal ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Bagaimana cara penyelesaian masalah dan solusi apa yang dihasilkan? Kita ikuti bersama percakapan coaching dari Ibu Anas dan Ibu Hilde. Silakan Ibu Anas. Oke. Selamat sore, Ibu Hirde. Sore juga Ibu Anas. Kelihatan dari raut wajah Bu Hilde sepertinya ada masalah ya? Benarkah demikian, Bu? Benar Bu. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya? Begini Bu Anas. Hari ini saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Saya ditegur Bu, karena saya belum menyerahkan soal ujian. Saya Oh, dianggap tidak bertanggung jawab Bu. Apalagi Senin besok lusa ini kita sudah melaksanakan ujiannya Bu. oh begitu ya. Iya Ibu Bu. Hilde dipanggil dan ditegur Ibu Kepala Sekolah karena belum menyerahkan soal ujian ya? Iya benar sekali Bu. Hmm, menurut Ibu pembicaraan apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Yang saya harapkan sekarang, saya ingin itu mendapatkan solusi yang tepat, Bu, agar persoalan saya dapat diatasi dan saya dapat menyetor soal sehingga dapat digandakan, Bu, sehingga saya tidak ditegur lagi oleh Ibu Kepala Sekolah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, apa penyebabnya Ibu Hilde bisa belum menyetor soal ujian sampai ditegur oleh kepala sekolah? Begini, Bu, sebenarnya saya belum selesai menyusun soal ujian karena akhir-akhir ini saya sibuk dengan banyak kegiatan di sekolah. Saya juga tidak sempat menyusun soal ujian di rumah, karena saya harus mengurus rumah dan juga keluarga. Saya juga kadang merasa kelelahan karena banyaknya aktivitas, Bu. Makanya untuk kali ini saya terlambat mengumpulkan soal ujian, Bu. Oh, upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu, Bu? Masalah yang Ibu hadapi tadi. Kemarin saya sudah mencoba menyelesaikan penyusunan soal ini bersama dengan teman-teman guru yang lain, Bu. Tapi karena Ya. memang belum selesai penyusunannya, makanya saya Mm. belum sempat mengumpulkan ke Ibu Kepala Sekolah, Bu. Oh, terus kira-kira sekarang menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan? Untuk sekarang mungkin saya akan lebih fokus lagi menyelesaikan tugas pokok saya di sekolah dan juga saya akan membuat skala prioritas untuk kegiatan saya, Bu.
Saya juga akan lebih mementingkan tugas saya sebagai guru di sekolah, sehingga hal tersebut tidak akan terulang lagi, Bu, nanti. Oke, kalau begitu. Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah ini agar dapat mengumpulkan soal ujian itu tepat pada waktunya? Saya akan menyusun soal bersama dengan teman-teman guru dan secepatnya akan saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu. Bagus, Bu Hilde. Kalau begitu, selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Bisa ulang lagi pertanyaan berikut. Bagus, Bu. Selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Begini Bu, untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan, mungkin yang pertama, saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah untuk meminta maaf atas kesalahan yang sudah saya buat, dan saya akan berjanji besok saya akan menyerahkan soal ujiannya, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Kira-kira komitmen apa lagi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk menyiapkan soal ujiannya jauh-jauh hari, Bu. Dan saya juga akan lebih memprioritaskan tugas utama saya di sekolah, Bu. Baguslah kalau begitu, Bu. Memang harus seperti itu, Bu. Kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai seorang guru. Misalnya dengan mengumpulkan soal ujian tepat waktu sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Iya, Bu Ana, saya juga tidak ingin hal ini terjadi lagi. Terima kasih banyak, Bu, atas solusinya. Sekarang saya merasa lega karena sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan agar saya dapat menyelesaikan masalah ini, Bu. Okelah, sama-sama Ibu Hilde. Saya juga senang dapat membantu, memberi sharing sama Ibu hari ini. Tetap semangat ya, Bu. Iya, Bu Ana. Sekali lagi terima kasih ya. Saya pamit dulu, Bu Ana. Selamat sore. Selamat sore Ibu Hilde. Oke, Ibu, kita sudah selesai melakukan percakapan kucingnya. Sekarang kita membuat refleksi. Saya itu yang sudah berjalan baik adalah alur percakapannya sudah menggunakan alur Tirta. Ya, Pak. Ya, Ibu. Alur percakapan sudah. Nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Itu mungkin menurut saya itu persiapan Persiapan. sebelum itu melakukan coaching ya. Ya, Persiapan yang lebih lebih matang lagi. matang sebelum Lebih matang lagi percakapan coaching. lagi sebelum. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi princess, kehadiran penuh, fokus, fokusnya? ya, Fokus dalam mendengarkan dalam apa? Dalam kegiatan percakapan itu ya? ya, fokus dalam kegiatan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang dilakukan Mempersiapkan diri itu ya?
harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Ini untuk saya punya atau Ibu Anas juga buat untuk Ibu punya di situ? Tujuannya sama pakai itu tuh. Mhm. Hmm. Sekarang umpan balik koci Anda. Apa yang dirasakan? Yang saya rasakan pada saat melakukan coaching, yang pertama itu saya merasa lega, antara saya dengan ibu terjadi pembicaraan yang cukup baik sehingga, percakapannya dapat berjalan dengan lancar, dengan tidak ada kendala. Jadi seperti itu saja, Ibu. Dari saya mungkin yang hampir sama begitu, merasa lega karena percakapan berjalan lancar, dan juga mungkin merasa senang karena dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ya.